Oke Kaf, si brewok cukur brewok. Mukanya sangat culun kalau nggak ada brewoknya. Tidak tampak bengis. Ini kita mau jalan-jalan ya. Kita mau makan di traktir Loverboy. Jadi ceritanya kemarin tanggal 29 Desember itu kan kita mancing. Karena brewok lagi bokek, si Loverboy bilang, "Wah, kamu berangkat aja, nanti kamu saya traktir." Nah ternyata si brewok berangkat, namun Loverboy nggak berangkat karena masuk angin. Makanya waktu pulang si brewok bawakan Loverboy ikan dengan harapan ditraktir. Padahal tanpa sepengetahuan si Loverboy, kita semua itu ditraktir si bos. Kita diam-diam saja, kita nggak kasih tahu Loverboy kalau kita ditraktir si bos. Jadi ini namanya memanfaatkan kesempatan. Nanti mau kita bongkar semua setelah si Loverboy bayar billingnya restoran. Benar-benar bangsat bukan? Namanya juga pemersatu bangsat. Nominal traktiran adalah 350.000. Karena kemarin kita bilang ke Loverboy, satu orang habisnya 350 itu. Yang mancing tanggal 29 Desember kemarin. Janji tetaplah janji dan Loverboy ingin membayar tripnya brewok. Kita bilang, kamu nggak usah bayar Loverboy, traktir saja kita bertiga makan ya. Hitung-hitung makan pembukaan tahun baru. Akhirnya setelah kita pilih-pilih restoran, kita mau makan di restoran ini. Ini adalah restoran Steamboat. Ini baru buka di Surabaya katanya, makanya kita mau coba. Perbuatan laknat ini mohon jangan ditiru ya kawan-kawan. Kalau kita berempat sih memang dasarnya raja tega. Kita berkawan cukup solid, makanya kita tidak pernah ragu untuk ngeprank satu sama lain. Ini kita pilih-pilih menu ya. Jadi kita paskan nominalnya 350.000. Karena bosnya si Loverboy, maka kita biarkan dia saja yang memilih. Kita tinggal makan. Surabaya lagi hujan, celonoku tak cincing, ben gak teles kabeh. Akhirnya keluarlah hidangan-hidangan tidak barokah ini, hasil dari ngeprank kawan. Saya makan dulu ya. Paling-paling kualat besok perut saya sakit. Namun kepuasan ngeprank itu yang harganya tiada tara. Oke, selesai sudah kita makan. Kita mulai mau membuka aib kita semua. Si Loverboy pergi ke kasir untuk membayar. Tagihannya 400.000. Setelah dibayar kita bilang, terima kasih Loverboy, kita kemarin ditraktir bos. Dia marah-marah dan kita ketawa semua. Oke, namun hal itu biasa terjadi ya di antara kita berempat. Mohon teman-teman jangan tiru ya perbuatan laknat kita. Ini kita lagi jalan-jalan di mall yang sebelahnya ada lapangan golfnya. Si brewok kalau di area remang-remang gini, gairahnya mulai bergejolak. Lihat apa yang dia lakukan. Bener-bener laknat nih anak. Oke, si Nguyen ngajak kita ke mall ini karena mau beli toolbox baru. Dia bilang, saya nemu toolbox bagus, anti karat. Karena asnya tidak terbuat dari besi. Penasaran juga saya, kok kelihatannya menarik. Nah, akhirnya kita berkunjung ke tokonya ya. Di sini juga tersedia kursi-kursi mancing. Tapi rasanya ini cukup dipakai di kolam. Kalau di kapal ya pasti kita jatuh. Nah, akhirnya kita ketemu kotaknya. Saya juga tertarik sama kotak ini. Asnya terbuat dari plastik yang keras, jadi tidak bisa korosi. Saya akhirnya juga beli ya. Kembaran sama si Nguyen. Asiknya kotak ini apa? Bisa ditumpuk kayak rantang. Jadi bisa disambung atas dengan bawah lalu dikaitkan. Mirip kayak rantang. Penampakannya kalau diangkat seperti ini. Nah, praktis bukan? Saya beli yang atas, Nguyen beli yang bawah. Tapi saya rasa kalau ini diisi barang macam-macam kayaknya nggak kuat untuk dikaitkan. Maklum kaitannya cuma dari plastik. Oke, kita pulang dulu ya, mau bikin konten. Akhirnya, dengan tekun menabung 100.000 tiap bulan selama bertahun-tahun, maka terbelilah satu reel dari Jepang ini. Reel idaman saya yang sudah saya impi-impikan. Daiwa Certed ARK. Ini saya beli yang seri 4000 ya. Yang XH. Rasionya 6.2:1. Jadi saya itu ngidam-ngidamkan Certed itu dari seri yang 2019. Namun apa daya tabungan belum terkumpul. Nah, di sini tulisannya jepun-jepun.
Akhirnya setelah tabungan terkumpul malah keluar yang seri 2024. Tentu saja teknologinya lebih bagus dari 2019. Kayak sinetron ya, ngejar gadis impian. Setelah jadi mapan, gadis impiannya menikah sama orang lain. Namun endingnya cukup bagus, ketemu gadis impian yang lebih semlohai. Oke, hitung-hitung beli yang 2024 gini tidak ketinggalan teknologi hingga 5 tahun ke depan. Saya tak minum kopi dulu ya, tabungan saya habis. Kita unboxing dulu. Oke, ini tadinya di lakban ya, sudah saya buka karena saya harus melakukan video unboxing. Nah, kalau dus coklatnya ini dibuka dikasih stiker Daiwa dan stiker Saltiga. Sialan juga nih Daiwa. Kita beli sertet disuruh beli Saltiga, diiming-iming stiker doang. Tapi jujur ya, saya tuh belum pengen loh punya Saltiga. Kenapa ya, uangnya nggak ada. Sama Saltiga itu berat menurut saya. Kalau sertet ini ringan. Nah ini ya, kalau teman-teman besok-besok mungkin ada yang minat beli sertet gitu, sertet itu dikasih dus double, dus coklat sama ini dus utamanya ya. Nah rare Jepang biasanya gitu, dusnya double. Ini disematkan ya, 24 inisial tahunnya. Nah kenapa saya ngambil yang rasio X ya, karena saya ini mainnya cash jik aja. Ini rasionya 6,2:1, beratnya 255 gram, ringan kan? Truknya 12 kilo, land retrieve-nya 99 dan ball bearing-nya 10. Nanti habis unboxing ini saya mau ke toko Java Fishing, saya mau beli tali PE. Ini kalau dilihat spoolnya ya, PE 1,5-nya Daiwa itu yang 018 masuknya 430. Makan tali PE banyak nih real, karena spoolnya D yaitu deep. Nah di sini ada tulisan Made in Jepang. Secara kasta sertet ini ada di peringkat nomor 3 ya. Setelah Saltiga ada Axis, setelah Axis ada sertet. Moto sertet 2024 ini be strong no limit. Artinya jadilah kuat tanpa batas. Tapi kalau strike ikan besar jorannya nggak dikumpul ya jebol. Jadi sebadak-badaknya Daiwa tetap ya, kita harus memperlakukan reel itu pada kodratnya. Joran tetap harus dipompa. Nah ini dapat pouch yang diembos Daiwa ya. Di dalam pouch ini isinya adalah handle-nya. Ini adalah handle yang saya impikan dengan knop yang sangat cakep dan loncernya nggak karuan. Diputer gak mandek-mandek koyok tulinan kolas. Kolas itu kalau di Jawa sini tuh permainan rolet di depan sekolah anak-anak itu ya. Jadi kalau song nggak berhasil dapat hadiah utama itu dikasih manisan asam Jawa ya. Ini warnanya beda ya sama yang 2019. 2019 kan biru keunguan. Kalau ini kayak gunmetal gitu. Nah terus ini ada pouch putih ya, kayak yang biasa bungkus-bungkus sepatu itu. Nah ini isinya unitnya. Kita keluarkan dulu unitnya. Ini dia yang saya tunggu-tunggu. Nah selain itu di dalam dusnya ada cadangan spacer ya, dibungkus kayak amplop kertas gini. Lalu apalagi isinya? Nah di sini ada manual booknya ya, kitab-kitab yang juga nggak akan saya baca sampai Dajjal datang. Ada juga manual book yang isinya skema partnya ya. Ini lengkap ini dari sertet seri apapun, ada semua di sini. Dibaca dilihat-lihat juga kagak ngerti. Dasarnya bukan mekanik reel. Bisa buka nggak bisa ngembalikan. Jadi dulu saya itu pernah nyoba yang buka reel. Ini kan ada manual booknya, saya coba buka-buka. Akhirnya nggak bisa saya kembalikan. Ya saya kirim ke mekanik daripada salah semua. Takutnya nanti diputer gearnya malah aus. Itu namanya nggak ada masalah, malah cari masalah. Jadi lebih baik diserahkan kepada yang ahlinya yaitu mekanik reel. Oke ini unitnya ya. Sekarang kita mati handle-nya dulu. Ini loh yang bikin saya dulu jatuh cinta sama sertet ya. Kok rasanya Saltiga sendiri aja nggak seloncer itu. Nah tuas handle-nya ini one piece ya. Saya suka one piece. Terlihat kokoh nggak kelotek-kelotek. Nah terus kalau kita mati kakinya ini nggak ada tulisan sertet tipe berapa gitu ya. Cuma ada tulisan made in Jepang. Lalu sertet ini sudah monokok body ya. Jadi nggak banyak baut menempel. Ini bukanya dari pinggir. Jadi ini bukanya pakai kunci. Otomatis bautnya cuma ada 2, satu di sini sama satu yang di bawah tadi ya. Sudah nggak banyak baut kayak reel biasanya. Nah dengan desain body monokok seperti ini tuh cukup kedap ya.
Jadi cukup ampuh melindungi mesinnya dari cipratan air. Oke, rotornya cakep sekali. Di sini ada tulisan Maxil. Lalu di pinggirnya ini ada tulisan air drive. Nah, katanya si air drive design ini membuang apa yang nggak perlu dilekatkan ya, dengan tujuan memangkas bobot, namun kekuatannya lebih kuat. Nah, di area bell armnya sini sudah one piece ya, jadi nggak banyak baut. Sisi-sisi bautnya itu cuma ada di dalamnya, di luar-luarnya nggak ada. Nah, di sini doang loh baut-bautnya. Oke, sekarang saya tuh penasaran sama bunyi klikernya. Apakah masih SNI? Sing penting muni. Mengingat Daiwa itu kan pelan-pelan ya. Nah, ternyata RBS rodok banter City. Nggak keras-keras amat kok. Tapi ya nggak sepelan Daiwa biasanya ya. Oke, terus di spoolnya ini ada tulisannya line capacity, tipe LT-nya 4000, logo Daiwa. Dan yang penting itu ini loh, ada kaitan tali PE-nya. Soalnya di beberapa reel high end itu malah nggak ada kaitan PE-nya ya. Itu malah menyusahkan bagi saya. Untungnya di sini kok ada ya. Jadi kalau nggak ada kaitannya itu kadang mesti diikat sama tali kuncir. Kadang kegoyang-goyang tali kuncirnya lepas malah PE-nya brodol gitu ya. Nah, ini kita coba tes putarannya ya. Ini masih perjaka, saya yang muter pertama kali, makanya dia belum loncat-loncat amat. Reel kalau masih baru itu ya gini, putaran pertamanya agak seret. Beda sama barang display toko ya, kebanyakan diputar orang itu sudah loncat. Jadi teman-teman jangan heran kalau misalnya beli reel baru ini kok belum loncat ya. Padahal tadi di toko diputar contohnya loncat, ya itulah barang baru. Memang agak seret gitu, kayak mobil yang masih in Ryan gitu loh. Nanti kalau sudah dipakai mulai loncat. Nah, yang di sini tuh memang tidak ada silnya ya. Silnya ya cuma satu yang sebelah kiri itu yang di tuas handle. Kalau teman-teman pengguna tangan kanan ya silnya dilepas dipindah ke kanan. Jadi yang kiri memang nggak ada silnya, ditutup aja sama penutupnya itu. Oke, kurang lebih itu ya hasil unboxing reel Daiwa Certed edisi 2024 LT 4000D CXH yang ARK. ARK itu singkatnya aluminium round knob. Jadi saya itu lebih seneng yang ARK ini ya daripada yang T-bar. Sudah enak sekalian, nggak beli-beli knob handle lagi. Nah, ini kita timbang ya, kalau di dosnya 255. Lagi kok 257. Coba saya timbang lagi. Timbangan saya ini kebanyakan nimbang ikan itu apa. Nah, ini di sini jadi 256. Selisih 1 gram. Si Jepang niru-niru Nguyen ya. Keliru-keliru cetak dos. Oke, sekarang kita lihat ya. Klikernya seperti apa modelnya. Nah, apakah pelatuk? Ternyata sistem kait. Nah, di sini tuh ada bushingnya ya. Berapa bulan lalu itu saya ngamati ya. Kalau di Saltiga itu bearing, kalau di Certed ini bushing. Makanya ini kebetulan saya lihat statusnya Pak Cokro. Dia lagi service maintenance Saltiga 4000. Mumpung dia pegang Saltiga 4000, saya tanya, Pak Cokro, itu bedanya Saltiga kan 12 bearing. Kalau Certed ini kan 10 bearing. Nah, 2 bearing sisanya tuh diletakkan di mana kalau Saltiga? Mengingat di Certed kan dikasih bushing. Setahu saya satu itu di as bagian clicker kayak tadi tuh ya, satunya entah di mana. Saya tanya sama Pak Cokro. Ternyata kata dia itu satunya di dalam spool cuff. Satunya memang di clicker yang kayak tadi kelihatan itu ya. Enak kalau ada Pak Cokro gini. Dia bisa tahu segalanya. Dia ahlinya ahli, intinya inti. Dia kan mekanik Daiwa resmi ya. Jadi itu dikasih tunjuk sama Pak Cokro fotonya itu yang di titik hijau. Nah, kalau di Certed itu diganti bushing, kalau di Saltiga dikasih bearing. Nah, saya tanya, saya pengen upgrade Pak Cokro. Tapi kata Pak Cokro kalau nggak ori percuma kok. Itu ukuran bearingnya 7x11x3. Cuma disarankan pakai yang ori. Bearing orinya per piece nggak sampai 100.000 ori Daiwa ya. Namun kata Pak Cokro di area sana itu performanya nggak gitu ngaruh kok kalau diganti bearing. Jadi mending pakai bushing aja sih kok katanya Pak Cokro. Daripada beli bearing untuk mengejar performa yang nggak seberapa ngaruh gitu. Enak ya punya kawan kayak gini. Kalau komersil gitu kan, oh iya kok ganti aja biar kayak Saltiga. Ya untungnya saya berkomunikasi dengan mekanik yang tepat. Oke, kurang lebih itu ya gambarannya. Saya pasang kembali.
Jadi kenapa saya memutuskan untuk mengambil seri 4000? Karena nantinya saya akan agendakan mancing di lautan ekstrim. Dan kenapa saya memilih Certed ini ya, karena dia menang secara bobot. Mengingat di size 4000 juga variannya sedikit ya, yang punya bobot sekitar 255 gram. Jika kita bandingkan sama Twin Power FE ya, dia berdiri di bobot 260 gram. Namun knob handle-nya masih T-bar. Apabila di-upgrade ke aluminium pastilah lebih berat lagi. Namun 255 gram ini belumlah final, karena masih harus diisi tali PE dan diberi rail stand. Tali PE sendiri di size 4000 biasanya rata-rata 20 gram, ditambah rail stand biasanya 15 gram. Jadi ada kemungkinan nanti bengkaknya di 290 gram. Oke, bertambahlah satu koleksi saya. Stradic belum saya pensiunkan. Nanti saya akan main Joran Semar dengan Stradic. Ini foto bos saya. Oke, kita ke Java Fishing dulu. Tali PE murah meriah Duraking Gravity X8. Nah ini dia. Saya biasanya pakai PE1 ya. Itu diameternya 0,10. Nah kalau saya mati-mati yang PE1,5 ini kok diameternya tipis juga ya, 0,11. Cuma selisih 0,01. Ya sudahlah, saya pakai PE 1,5 saja. Langsung kita isi di tempat. Nah ini saya dibantu sama abangnya ya. Menurut dusnya Daiwa tadi itu kan 0,18 430. Nah ini 0,11, mestinya lebih dari 430 ya. Tapi ternyata tali PE yang masuk cuma 270. Saya cuma belanja 310 aja. Siapa ini yang salah cetak? Durakingnya atau dus Daiwanya? Itu misteri ilahi. Oke, sekarang kita timbang ya. Setelah diisi tali PE 272 gram. Tadi sebelum diisi PE 256. Artinya ada penambahan bobot 16 gram. PR selanjutnya tinggal belanja rail stand. Semoga saya nemu colongan, mau segera saya amisi rail ini. Oke, saya rasa itu dulu ya. Saya mengulas singkat tentang Daiwa Certed LT 4000D CXH yang versi ARK. Barangkali ada teman-teman yang ingin memutuskan membeli reel ini juga. Semoga info-info dari saya bisa membantu. Oke, saya pamit dulu. Saya sudahi. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kov. Oke, Kov. Ini video packing Seahawk Light Pro 800 mili si brewok yang dijual karena ingin menyunatkan keponakannya. Dibeli oleh Bang Hermanto dari Kabupaten Pangandaran. Makasih ya Bang Hermanto. Saya doakan reelnya cepat amis, sukses selalu dan sehat selalu sekeluarga. Reel ini sedang dalam perjalanan, mungkin akan sampai pada hari ini atau besok. Penyambung rezeki si brewok nih Bang Hermanto. Dia lagi bokek, makanya mau mancing aja sampai ditraktir Loverboy. Makasih ya Bang, ada salam dari si brewok, terima kasih banyak. Di musim hujan seperti ini saya pastikan packingnya saman mungkin, karena mungkin kadang kita nggak ada di lokasi ya, kurir ngelempar di halaman gitu. Makanya saya kasih packing yang tebal dan full lakban supaya kedap dari air hujan. Saya izin posting ya Bang, resinya saya sensor. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Hermanto. Salam akur persaudaraan angler senusantara dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih. Bye-bye, Kov.